Setelah dinyatakan hilang pada tanggal 21 April sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, KRI Nanggala 402 akhirnya dinyatakan tenggelam pada tanggal 24 April sore. Presiden Joko Widodo menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang dialami 53 awak KRI Nanggala 402. Mereka adalah putra-putra terbaik bangsa, patriot terbaik penjaga kedaulatan negara, kata Jokowi. Pada hari Sabtu, 24 April 2021 kemarin, TNI Angkatan Laut telah menaikkan status KRI Nanggala 402 dari hilang kontak atau submiss menjadi tenggelam atau subsang. Musibah ini mengejutkan kita semua, tidak hanya keluarga 53 awak kapal, keluarga hiu kencana, maupun keluarga besar TNI Angkatan Laut, tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Kita semua bangsa Indonesia menyampaikan kesedihan yang mendalam atas musibah ini, khususnya kepada seluruh keluarga awak kapal selam. Mereka adalah putra-putra terbaik bangsa, patriot terbaik penjaga kedaulatan negara. Segala upaya terbaik pencarian dan penyelamatan telah dan masih akan kita lakukan. Untuk itu, marilah semuanya kita memanjatkan doa dan harapan terbaik bagi 53 patriot terbaik penjaga kedaulatan negara dan bagi segenap anggota keluarga agar diberikan kesabaran, ketabahan, dan kekuatan. Mantan Kabais TNI Laksamana Muda Purnawirawan Soleman Ponto mengatakan, para awak kapal KRI Nanggala 402 adalah manusia-manusia super yang dimiliki Indonesia. Tidak mudah mencari orang-orang yang mampu mengoperasikan kapal selam. Karena itu, negara memberikan penghargaan 2 kali lipat terhadap para awak kapal selam milik TNI. Jadi kalau kita berbicara kapal selam, itu manusianya yang ada di dalam itu manusia-manusia super. Itu orang-orang pilihan. Sulit kita mencari orang-orang untuk ditempatkan di kapal selam. Jadi karena saking sulitnya mereka di sana, itu untuk struktur penggajian, penghitungan masa dinas, itu mereka 2 kali dari kita kapal atas air. Jadi kalau saya sudah dinas 2 tahun, kalau mereka sama-sama satu angkatan yang di situ, itu sudah 4 tahun. Ya. Jadi betapa sulitnya kita pilihan lah berarti Pak ya? Mencari orang-orang kapal selam, jadi sudah memilih. Nah, dengan adanya pilihan itu tentunya si kapal kita sudah bisa lihat bahwa kapal selam itu memang membutuhkan orang-orang seperti itu. Dengan demikian, kapal selam ini juga harus ada di dalam situasi atau kondisi yang prima setiap saat dia mau menyelam. Itu sudah mutlak itu. Kita tidak bisa main-main untuk kapal selam. Kalau kapal atas air, ya main-main dia ngapung-ngapung. Tapi kapal selam, begitu dia menyelam, begitu dia hilang kontak saja, itu sudah bingung nyarinya di mana. Oh, dia itu didesain untuk menghilang kok. Nah, jadi untuk mencarinya kalau dia sudah hilang kan sulitnya bukan main. Pada tanggal 24 April sore, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menyatakan, status kapal selam KRI Nanggala 402 ditingkatkan dari hilang atau submiss menjadi subsung atau tenggelam. Peningkatan status tersebut setelah ditemukannya sejumlah benda yang diyakini berasal dari dalam kapal. TNI Angkatan Laut memperkirakan, kapal selam itu tenggelam pada kedalaman 850 meter. Pakar kapal selam dari ITS Surabaya Wisnu Wardana menjelaskan, dalam kondisi blackout, awak kapal KRI Nanggala 402 akan terisolasi dan harus menyelesaikan masalah pada kapal sendiri. Wisnu juga mengungkapkan, kapal selam tersebut hanya mampu bertahan di kedalaman 200-500 meter saja. Bila berada di kedalaman lebih dari 500 meter, kapal selam seperti diremas-remas oleh air laut.
tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar, dan dia awak kapal selam itu harus bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri sementara ini. Jadi dalam keadaan terisolir itu, awak kapal selam itu harus berusaha bagaimana mereka bisa survive dengan keadaan itu. Nah, pada kedalaman 500-600 meter seperti pada Nanggala ini, itu adalah, saya khawatir itu adalah sudah merupakan kedalaman di mana kemampuan struktur sudah melewati kemampuan struktur dari Nanggala untuk menahan gaya hidrostatik itu. Di kapal selam itu ada struktur yang namanya kita sebut sebagai pressure hull, badan tekan, yaitu di mana manusia ada di dalam situ, permesinan ada di dalam situ, baterai ada di dalam situ, tangki-tangki minyak juga ada di dalam situ, yang melindungi dia dari tekanan hidrostatik air dari luar. Itu adalah pressure hull. Kita namakan itu struktur rigid di dalam kapal selam yang menahan tekanan hidrostatik dari luar. Nah, itu ada batas kekuatan selamnya. Jadi kalau pressure hull ini didesain 300 meter, didesain 200 meter, dia tidak boleh menyelam lebih dalam dari itu. Karena air laut akan meremas daripada struktur itu, sehingga struktur tersebut kalau diteruskan bisa buckling, bisa kolaps. Nah, disitulah sebenarnya yang saya khawatirkan dari KRI Nanggala ini, karena saya mendapat informasi bahwa KRI Nanggala ada di kedalaman 500 saja, itu suatu indikasi yang tidak baik.